Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Wulandari dari Aquaculture 19 kelompok 9 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro akan melakukan praktikum ichtyologi. Bahan-bahan yang digunakan adalah ikan lele. Di sini saya menggunakan lele dengan nama Latin Clarias sp. Yang kedua, ada alat yang digunakan yaitu gunting. Pada kegiatan pertama, saya akan melakukan kegiatan identifikasi morfologi, yaitu bagian serta bentuk tubuhnya. Yang pertama, bentuk mulut ikan lele yang terletak di ujung depan sehingga tergolong dengan mulut terminal. Kemudian badan ikan lele. Badan ikan lele kombinasi antara dipres, globiform, dan kompres. Gigi pada ikan lele termasuk filiform, yaitu permukaan kasar di bagian depan. Bagian kepala lele termasuk bagian dari jenis dipres, yaitu pipih ke bawah. Kemudian, untuk sungut, lele memiliki sungut 4 pasang. Yang pertama, 1 pasang mandibular luar, yang kedua, sisi 1 pasang mandibular dalam, kemudian 1 pasang maksilar, dan 1 pasang sungut hidung. Ekor lele termasuk rounded karena berbentuk membulat dan terpisah dengan sirip anal dan sirip punggung. Kemudian ekor lele, warna lele termasuk melanin karena biasanya lele berwarna coklat hingga kehitaman. Mata lele kecil dan tepinya orbital bebas. Sirip dada dilengkapi dengan patil. Patil ini berupa duri tajam. Kemudian, pada sirip perut membulat dan memanjang mencapai sirip anal. Lele tidak bersisik, namun berlendir. Lendir lele berfungsi untuk melindungi dirinya dari gesekan antar benda lain pada lingkungan hidupnya. Kemudian, untuk mengukur panjang lele dibutuhkan sehelai benang, lalu penggaris. Caranya dengan lele diukur dengan benang, kemudian dicocokkan dengan penggaris. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengukur panjang kepala. Panjang kepala diukur dari ujung mulut hingga batas kepala. Lalu dicocokkan pada penggaris. Terlihat di sini bahwa panjang kepala ikan lele yaitu 8,5 cm. Kemudian saya akan mencontohkan mengukur panjang standar dari lele tersebut. Panjang standar diukur dari ujung kepala hingga pangkal lele pada ekornya. Pangkal panjang standar pada lele yaitu 27,5 cm. Pada kegiatan kedua, saya akan melakukan identifikasi, taksonomi, dan klasifikasinya. Lele termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, ordo Ostariophysi, famili Claridae, genus Clarias, dengan spesies Clarias sp. Sesuai perbandingan morfologinya, rangka tulang sejati
pada ikan lele termasuk subkelas Teleostei. Kemudian, sirip punggung berjari-jari banyak dan sungutnya ada 4 pasang sehingga masuk dalam famili Claridae. Lele tidak bersirip lemak, sirip punggung hampir mencapai sirip ekor, termasuk dalam genus Clarias. Kemudian, lele tidak bersisik, bersungut, jari-jarinya 1 hingga 4, tulang keras pada sirip punggung. Di sini termasuk dalam ordo Ostariophysi. Pada kegiatan 3, saya akan melakukan identifikasi anatomi pada ikan lele. Kegiatan yang saya lakukan yaitu menseksio ikan lele dengan metode huruf Y, yaitu melalui anus hingga menuju ke tengah, kemudian seperti huruf Y ke kanan dan ke kiri menuju operculum atau tutup insang. Alat yang digunakan yaitu gunting. Setelah kita menyeksil ikan dan mengeluarkan semua organ-organnya, kita letakkan organ-organ tersebut di atas HVS. Yang pertama ada sistem digestoria yang dibagi menjadi 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut dan rongga, yaitu menangkap mangsa dan adanya lendir untuk membantu proses pencernaan. Kemudian dilanjut ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian dilanjut di lambung, tempat menampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian dilanjut ke usus, penyerapan sari-sari makanan. Kemudian terakhir di anus untuk ujung saluran pencernaan dan sebagai tempat pembuangan. Untuk kelenjar pencernaan ada hati dan kantong empedu yang berfungsi untuk membantu proses penetralan racun saat proses pencernaan serta pengemulsi lemak. Kemudian ada pankreas yang menghasilkan enzim pembantu proses pencernaan. Selain itu, ada pula ginjal. Untuk sistem respiratoria, terdapat insang dan arboresen, yaitu insang sebagai alat pernapasan utama dan arboresen sebagai alat pernapasan tambahan, berwarna merah seperti bunga karang. Arboresen ini berupa struktur tambahan pada insang. Kemudian masuk kepada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ada jantung sebagai pusat pengumpat darah dan sistem optik yaitu sepasang mata. Pada lele penglihatannya kurang berfungsi sehingga lele menggunakan alat olfaktori di dekat sungut sebagai alat peraba dan penciumannya. Kemudian masuk ke sistem urogenitalia dan nervosum. Pada sistem urogenitalia terdapat gonad yang bentuknya memanjang, longitudinal, dan ada 1 pasang. Kemudian pada sistem nervosum adalah otak sebagai sistem pusat syaraf yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum sambung, dan jembatan Farol. Pada lele terdapat tulang tambahan pada operculum. Pada ikan lele terdapat 8 pasang tulang tambahan pada operculumnya. Kemudian untuk kelenjar beracun terdapat 2 pasang, 1 pasang maksud saya, terdapat pada patil atau di dekat sirip dada lele. Kemudian masuk ke sistem muskularia dan skeleton.
Beginilah nampak sistem muskularia pada ikan lele melintang dan ini membujur. Kemudian tampak skeletonnya berbentuk seperti ini. Kemudian ini rangka pada abdominal dan ini rangka pada kaudal. Sesuai data yang diperoleh, panjang usus 33,5 cm dan panjang standar lele 27,5 cm. Kemudian rasio dari hasil data tersebut adalah 1,21 cm, di mana pada rasio tersebut lele termasuk ke dalam jenis omnivora. Itulah kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Dari data yang saya dapatkan, lele adalah ikan omnivora yang hidup di perairan tawar, tidak memiliki sisik, memiliki sungut, dan berwarna hitam. Nama latin ikan lele adalah Clarias sp. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.